kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai. Selamat pagi jemaat-jemaat sekalian. Minggu ini kita memasuki di dalam masa Prapaskah yang pertama. Dengarkan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12 ini mengingatkan keadaan setiap kita, bahwa tidak ada satupun dari antara kita adalah orang-orang yang lepas dari yang namanya dosa. Kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam kutuk dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, di masa Prapaskah ini kita mengingat sekali lagi bahwa tidak ada sebuah alasan untuk setiap kita berkata bahwa aku tidak berdosa. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, memberikan keselamatan bagi setiap kita. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki di dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Mari bersama kita akan mengingat kembali masa-masa sengsara, bagaimana Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini menderita sengsara. Itu semua untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita naikkan pujian ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi ini.
yang diambil dari Mazmur 100 ayat 4 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyadari dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Pengampun. Sebelum kita masuk ke doa pengampunan dosa yang akan dipimpin oleh Evangelis Yohanes, mari kita naikkan pujian bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, pada hari ini kami memasuki masa Prapaskah yang pertama. Kami mengetahui Tuhan bahwa semua di antara kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Karena itu pada hari ini kami datang kepadamu mengakui bahwa kami telah banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Melalui perbuatan, pikiran, maupun juga tingkah laku kami, seringkali kami mengecewakan hati Tuhan dan bahkan hati sesama kami. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami hidup tidak layak, jauh dari kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu saja. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas kalau tanpa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah ibadah ini boleh memberikan kami kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan anugerah keselamatan daripada-Mu saja untuk kami memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berkomitmen untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami merindukan Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mati dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang
terambil dari Mika 7:19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi tunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepada aku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Mari kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mengikarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Persiapkanlah dirimu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bukalah hatimu dengan rela untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita pujikan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Handoko. Selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan di dalam masa Prapaskah minggu yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan menyerahkan untuk hari ini. Minggu ini kami memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Tolonglah setiap kami supaya kami dapat mengerti ketika kami belajar firman-Mu, dan tolong kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, baik saya yang menyampaikan dan juga jemaat-jemaat yang mendengarkan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Pakai hidup kami untuk kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersama-sama menyerahkan diri kami supaya semakin menyadari betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya berikan judul, Jangan Mencemarkan Meja Tuhan. Kita melihat Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saya membacakan bagi kita semuanya. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Aku mencintai
ku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu, diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Melalui video tersebut, kita dapat melihat betapa sakitnya manusia ketika mengalami sebuah cinta yang tak terbalaskan. Atau kalau biasanya anak muda itu mengambil sebuah istilah, yaitu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita pun juga pada hari ini, mungkin yang seumuran dengan saya atau yang lebih tua dari saya, juga mengenal sebuah peribahasa, air susu dibalas air tuba. Cinta bertepuk sebelah tangan dan juga air susu dibalas air tuba, artinya adalah kita mengerti bahwa sebuah kebaikan, sebuah kasih, sebuah cinta dibalas dengan tidak cinta, atau dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, yang juga dapat mengecewakan orang lain yang memberikan kasih dan juga memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Saudara, melalui istilah cinta bertepuk sebelah tangan dan juga peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, tentu ketika kita mencoba berimajinasi dan juga memikirkan apa yang terjadi di dalam diri kita ketika kita menabur kebaikan, justru kita menuai sebuah kejahatan. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat kasih kepada orang lain, tetapi justru balasan dari orang tersebut sungguh mengecewakan dan juga tidak menyenangkan hati kita. Itulah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan dan juga air susu dibalas dengan air tuba. Saudara sekalian, demikianlah yang terjadi di dalam ayat 6 sampai ayat 14 yang barusan kita baca tadi ini. Mengapa saya sebut demikian? Karena kalau kita membandingkan di dalam sejarah kehidupan umat Yehuda, umat Tuhan, dan bahkan kalau kita membandingkan perikop yang sebelumnya, ternyata banyak kali dan berulang-ulang kali Tuhan itu menunjukkan kasih dan juga kebaikannya bagi umat Yehuda. Bahkan tidak jarang Alkitab mencatat berkali-kali Tuhan itu mendapati bahwa umatnya berdosa di hadapan Tuhan. Berkali-kali Tuhan menemukan bahwa umatnya ini tidak menyenangkan hati Tuhan, justru menghina namanya. Tetapi kita sekali lagi melihat bahwa berulang kali pun juga Allah menunjukkan kasih dan setianya kepada umatnya. Dan kalau kita membandingkan di dalam perikop sebelumnya, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, bahkan diberikan sebuah gambaran betapa setianya Allah itu kepada umat Yehuda. Diberikan sebuah gambaran bahwa ketika Tuhan sudah memilih Abraham, Ishak maupun juga Yakub, Allah tetap menjaga janji setianya kepada umatnya. Bahkan kalau kita melihat, mencatat secara sejarah, dari masa Yakub hidup sampai Maleaki ditulis, lebih kurang itu 1400-an tahun. Bayangkan saudara sekalian, kita memiliki janji setia kepada pasangan ataupun juga orang-orang yang dikasihi, mungkin lamanya hanya 70 tahun sampai 80 tahun. Berakhir dengan salah seorang mungkin meninggal. Artinya, cinta atau kasih kesetiaan kita kepada orang lain itu tetap ada batasnya.
Tetapi bayangkan, dari masa Yakub sampai Maleaki ini ditulis, ternyata ada rentang waktu 1400 tahun. Tuhan itu tetap menunjukkan kasih dan juga setianya kepada umat Yehuda. Dan kita sungguh-sungguh melihat sampai hari ini pun juga Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada umat Yehuda. Apa buktinya? Kalau kita melihat keturunan Esau dan Yakub. Keturunan Esau itu disebut sebagai bangsa Edom. Apakah masih ada sampai sekarang ini? Tidak ada lagi. Musnah, lenyap, tidak ada yang tersisa. Coba bandingkan dengan keturunan Yakub. Kaum Israel dan juga setelah itu kaum Yehuda, umat Yehuda yang tetap percaya kepada Tuhan. Apakah masih ada sampai sekarang umat Yehuda, umat Israel secara etnis? Masih ada loh. Hal ini membuktikan bagaimana Allah itu menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah betul-betul memberikan bukti yang nyata. Kita melihat dengan jelas bagaimana pertolongan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat Yehuda. Sampai pulang dari pembuangan pun juga, ketika mereka sudah berhasil membangun bait Allah, betul-betul dengan mata dan pengalaman mereka sendiri, mereka melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Mungkin kita bisa menebak, wah, saking besarnya ya kasih dan kesetiaan Tuhan. Wah, pasti itu umat Yehuda membalasnya juga dengan ucapan syukur dan juga membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Cinta Tuhan tidak dibalas dengan cinta lagi dari umat kepada Tuhan. Ketika Tuhan dalam tanda kutip memberikan air susu kepada mereka, ternyata umat Yehuda melakukan apa yang jahat, dan itu merupakan balasan yang disebut sebagai tanda kutip air tuba, untuk diberikan sebagai balasan akan cinta Tuhan. Mereka melakukan begitu banyak dosa, mereka begitu banyak memakai hidup mereka untuk mencemarkan dan menghina nama Tuhan. Sehingga ketika kita melihat betapa banyaknya dosa yang sudah dilakukan oleh setiap mereka, itu pun juga akhirnya merembet di dalam ibadah mereka. Seharusnya ibadah itu adalah sebuah hal yang baik untuk dilakukan sebagai ucapan syukur dan juga sebagai perbuatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah di dalam ibadah mereka melakukan apa yang keji, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Saudara, perikop ayat 6-14 ini adalah sebuah permulaan saja untuk kita melihat bahwa ibadah mereka itu sangat jahat, sangat kacau. Kita melanjutkan di pasal-pasal berikutnya, makin banyak dosa-dosa yang terkumpul untuk mereka lakukan kepada Tuhan. Di dalam ibadah mereka, mereka melakukan apa yang sebenarnya tidak berkenan untuk dilakukan di dalam sebuah ibadah. Tetapi justru itu adalah dosa yang mereka lakukan. Saudara sekalian, di dalam ayat 6 sampai ayat 14 ini, terlebih dahulu Tuhan itu memberikan sebuah peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatannya kepada pemimpin rohani. Dalam hal ini adalah para imam, para pemimpin rohani yang ada di dalam umat Yehuda. Ternyata mereka pun juga seharusnya sebagai teladan yang baik. Justru yang mereka lakukan adalah mencemarkan meja perjamuan atau meja korban yang seharusnya kudus, yang seharusnya dapat menghapus dosa. Mereka cemarkan begitu rupa.
Pemimpin rohani yang begitu korup, pemimpin rohani yang begitu najis, pemimpin rohani yang begitu berdosa, sehingga akhirnya apa yang mereka lakukan yang merupakan dosa di hadapan Tuhan makin berdampak kepada jemaat atau umat, sehingga mereka pun juga turut disesatkan, umat pun juga melakukan seperti apa yang para imam itu lakukan, sebuah perbuatan yang jahat. Saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika mereka dipanggil Tuhan untuk beribadah, ternyata mereka itu melakukan ibadah tetapi bukan dengan cara-cara yang baik. Karena itu saudara sekalian, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9 berkali-kali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau nanti di rumah Bapak Ibu sekalian baca sekali lagi secara teliti, dari ayat 6 sampai 9 banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan mereka. Nah, bentuk pertanyaan ini dikenal dengan sebuah istilah, yaitu pertanyaan retoris. Pertanyaan yang seharusnya tidak butuh jawaban. Misal saya kasih contoh. Ketika kita lewat di depan rumah teman kita, kita lihat bahwa teman kita itu duduk di teras rumahnya sambil makan. Ya. Kita lewat di depan rumahnya, kita biasanya untuk basa-basi tanya apa? Wih, lagi makan ya? Lalu teman kita jawab, iya lagi makan. Ayo sini, mau tak? Silakan. Nah, ini adalah pertanyaan retoris. Kita sudah lihat teman kita itu makan, tetapi kita tanya, lagi makan tak? Nah, itu seharusnya pertanyaan yang tidak butuh sebuah jawaban. Lalu teman kita nawari, ayo sini, ayo silakan, mau tak? Gitu. Padahal kalau sungguh-sungguh mau, waduh bisa kepikiran, waduh porsi saya bisa berkurang. Nah, saudara, ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya itu seperti apa. Nah, di dalam ayat 6 sampai ayat 9 berisi pertanyaan-pertanyaan model semacam itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Contohnya ayat 6. Coba saya bacakan ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Masuk akal ya? Anak hormat kepada bapaknya. Hamba hormat kepada majikannya. Sangat masuk akal. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Nah, pertanyaan retoris ini juga bermakna sindiran, saudara sekalian. Kalau seorang anak saja tahu hormat kepada papanya, seorang hamba tahu hormat kepada majikannya, lalu aku ini kan bapamu, apalagi disebut bapa rohani, bapa yang di sorga, bukan bapa jasmani. Lalu di manakah hormatmu itu kepadaku? Saudara sekalian, ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sungguh-sungguh sebetulnya tidak perlu jawaban. Karena jelas tidak ada hormat yang mereka lakukan kepada Bapa yang di sorga. Saudara sekalian, sikap taat dan hormat yang seharusnya dipunyai umat kepada Tuhan, justru mereka tidak melakukan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan ayat 6b dikatakan bahwa para imam, para pelayan Tuhan, para pemimpin rohani menghina namaku. Pernahkah saudara sekalian menghina nama Tuhan? Mungkin tidak secara langsung, Tuhan, kamu ini gimana sih? Nah, kita mengolok-olok nama Tuhan secara langsung. Lah, lose, saya tidak pernah kok lose. Mungkin kita tidak pernah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru dan juga surat Titus, melalui perkataan dan juga perbuatan kita berkali-kali loh menghina nama Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita
melakukan apa yang jahat, melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu pun ternyata menghina nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya, Anda semua ternyata betul-betul pernah menghina nama Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Mereka bahkan melebihi apa yang jahat. Orang lain, orang yang tidak mengenal Tuhan jahat, mereka lebih lagi. Mereka pemimpin rohani melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah bentuk tidak hormat, tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat ketika ayat 6 sampai ayat 9 ini, berkali-kali Tuhan mengingatkan melalui Maleaki bahwa engkau itu sudah tidak hormat, engkau itu sudah menghina namaku. Betul-betul yang mereka lakukan adalah mencemarkan nama Tuhan melalui ibadah mereka. Beberapa tahun yang lalu ketika saya praktek di sebuah kota di luar gereja GKT, waktu itu saya praktek 2 bulan. Ketika muksenya atau pendetanya mengajak saya, ayo yuk, kali ini ikut saya yuk, kunjungan ke sebuah rumah orang yang cukup tua. Nah, ini berkali-kali saya mau ke sana tetapi ada halangan. Nah, kali ini mumpung kita bisa, ayo saya ajak kamu ya. Oke, saya ikut mukse. Ya, waduh senang sekali. Nah, di dalam perjalanan itu mukse ini, pendeta ini mengingatkan saya, yo, nanti kalau sudah datang ke rumah orang itu, hati-hati ya. Saya pikir, hati-hati kenapa mukse? Iya, orangnya ini sudah tua, kira-kira umur 75 tahun ke atas, agak nyentrik orangnya. Jadi hati-hati ya, jangan gampang-gampang berkata yang sembarangan, nanti dia bisa tersinggung. Oh, saya jawab, oke, enggak apa-apa. Nanti saya sambil belajar gimana caranya besuk. Saya lihat mukse aja ya, saya enggak bakalan banyak omong kok. Oke, sampai di rumah itu, lalu seperti biasa kita bincang-bincang dan sebagainya. Kira-kira 15-20 menit kami pamit pulang. Saya keluar menuju ke mobil. Lalu pendeta saya itu masih belum keluar dari rumah itu. 1 menit kemudian pendeta itu keluar masuk ke mobil. Oke, sudah selesai, kita lanjut yuk ke rumah yang kedua. Oke, dalam perjalanan itu pendeta ini bilang ke saya, yo, tuh kan, memang ini bukan salahmu 100% sih, betul kan? Orang tua ini agak nyentrik. Tadi kalau ketika kamu sudah masuk mobil, saya ini dipanggil oleh jemaat tadi. Dia bilang, kalau itu siapa itu? Kok enggak sopan? Saya katakan, loh saya enggak sopan apa? Ya. Padahal saya ya cuma duduk biasa, lalu enggak banyak ngobrol dan sebagainya. Tetapi dia bilang, enggak sopan orang itu. Siapa itu Juanto Enom itu? Masih bocil, masih bocah kecil sudah tidak sopan. Saya tanya, kok saya dianggap tidak sopan itu kenapa? Ternyata dia bilang bahwa iya, dia tersinggung. Ketika kamu duduk, kamu itu mentingkrang. Mentingkrang, Bapak Ibu pasti tahu ya, mentingkrang, menyilangkan kaki seperti gambar yang saya berikan ini. Saudara sekalian, saya pikir lihat bahwa loh, apa salahnya saya ini mentingkrang? Toh dia juga bilang anggap rumah sendiri, ya sudah saya anggap rumah sendiri, saya guyoni lagi. Nah saudara sekalian, orang tua itu bilang bahwa tidak sopan kalau orang muda itu bercakap-cakap dengan orang tua, kakinya itu diangkat, itu tidak sopan. Kaki harus tetap di bawah, itu yang dinamakan sopan. Itu yang dinamakan kamu menghormati orang tua. Kejadian itu mengingatkan saya lagi ketika saya mempersiapkan ayat ini.
Kalau seseorang yang berumur tua perlu rasa hormat, perlu orang yang lebih muda menunjukkan hormat untuk kepadanya, apalagi umat kepada Tuhan. Justru kita melihat lebih lagi, harusnya umat Tuhan menunjukkan hormat. Tetapi yang sering kali saya dan Bapak Ibu lakukan adalah tidak hormat, menghinakan, dan tidak hormat kepada Tuhan. Saudara sekalian, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8b, ini merupakan pertanyaan lagi. Dikatakan begini, saya hanya bacakan beberapa pertanyaan, tetapi ayat 8b cukup menarik pertanyaannya. Dikatakan begini, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ayat 8b ini disampaikan oleh Maleaki mengingatkan mereka, kalau bupatimu, kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih dari bupati karena memakai kata gubernur. Kita tahu bahwa jabatan gubernur lebih tinggi daripada bupati. Kalau kamu menghadap gubernurmu atau bupatimu melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya, ayo coba kamu pikirkan, kamu disambut atau tidak? Kita tahu lagi jawabannya. Kalau kita rakyat biasa menghadap seorang gubernur dengan cara sembarangan, dengan cara yang tidak berkenan, ayo coba kamu pikir, kamu disambut atau tidak? Tentu kita tahu jawabannya. Tidak bakalan disambut. Mungkin kita malah diusir dan juga dicaci maki ketika kita melakukan hal yang sembarangan seperti itu. Saudara sekalian, kita butuh yang namanya respect. Kita butuh yang namanya rasa hormat kepada Tuhan. Dan makin ditegaskan kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di situ kita melihat sebuah ironi. Ironinya itu apa? Sebuah keadaan yang ironis. Kalau para pelayan Tuhan, para imam dan umat memberikan yang tidak baik, imamnya itu diem tok. Imamnya menganggap bahwa boleh kok meja Tuhan itu dihinakan. Boleh, tidak apa-apa. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah keadaan yang ironis. Umat berdosa, imamnya, pemimpinnya justru setuju. Umat dosa, pemimpin rohaninya pun juga berdosa. Sebuah ibadah yang sangat tidak berkenan, sangat kacau balau. Sebuah keadaan yang ironis. Karena apa? Kalau kita melihat dosa yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan hewan kurban. Kita tahu konsep perjanjian lama dan di dalam Alkitab, kalau umat memberikan hewan kurban tujuannya untuk menghapus dosanya. Hewan kurban yang seharusnya untuk menghapus dosa justru makin memperbanyak dosa mereka. Sebuah ironis loh saudara sekalian. Mereka itu melakukan atau memberikan hewan kurban dengan harapan supaya dosa mereka diampuni, supaya dosa mereka dihapuskan. Tetapi karena mereka membawa korban yang tidak baik, korban yang cacat, dosanya tidak dihapus, melainkan makin banyak dosanya. Sebuah ironi loh saudara sekalian. Bahkan mereka melakukan itu dengan sengaja loh. Apa buktinya? Kalau kita melihat ayat yang ke-14, mereka itu disebut sebagai penipu. Ayat 14 dikatakan begini, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi dikatakan apa? Ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Mereka itu dianggap sebagai penipu karena mereka itu seharusnya bukan orang yang tidak mampu.
Tetapi mereka itu dianggap penipu karena mereka itu sebenarnya dikatakan punya seekor binatang jantan di antara ternaknya. Tetapi dengan sengaja mereka memilih kasih yang cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Betul-betul ini adalah sebuah penghinaan dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah kita dengan sengaja tidak hormat kepada Tuhan? Dikatakan di dalam pasal ini, kita diingatkan kembali saudara sekalian, bukan hanya mereka saja yang bisa jatuh, tetapi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian bahkan terus berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama. Kita menghina nama Tuhan melalui perkataan ataupun juga perbuatan yang kita lakukan. Seringkali di dalam kehidupan kita, dengan sengaja kita itu punya yang baik, tetapi kita memilih yang buruk untuk diberikan kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya pun juga secara pribadi diingatkan bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara sekalian, mengapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dasarnya adalah karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Di dalam tradisi gereja dan kalender gerejawi, sebelum kita merayakan Easter Sunday atau Minggu Paskah, 40 hari sebelumnya, dan hari Minggu tidak dihitung, itu adalah 40 hari masa sengsara, masa penyesalan, masa di mana kita berpuasa dan juga memikirkan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the season of Lent, masa Lent selama 40 hari. Tetapi hari Minggu tidak dihitung. Kita merayakan Natal nanti bulan April. 40 hari sebelumnya, itu tanggal 17 Februari yang kemarin. Kalau di dalam kalender gereja atau tradisi gereja itu disebut sebagai Rabu Abu. Rabu Abu. Nah, nanti saya jelaskan lebih banyak dan juga lebih detail lagi nanti ketika doa malam 3 hari lagi ini. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Rabu Abu ini tradisi gereja, apakah kita harus melakukan atau tidak, dan apa maknanya bagi setiap kita jika kita melakukannya. Nah, nanti dengarkan renungan di doa malam hari Rabu besok ini. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan setiap kita. Prapaskah ini adalah masa-masa di mana kita memikirkan segala dosa dan kesalahan kita. Kita sering kali tidak hormat kepada Tuhan. Tuhan memberikan air susu kepada setiap kita. Kita balas dengan air tuba. Tuhan menunjukkan setianya kepada setiap kita. Kita balas dengan kita tidak setia. Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kita, kurban yang sempurna. Tetapi di dalam ibadah kita gagal memberikan yang terbaik. Justru hal yang cacat, hal yang tidak berguna, hal-hal yang buruk, justru itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, ingatlah dengan detail. Setiap hari kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali di dalam ibadah pun juga kita melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kita ibadah, tetapi kita tidak menunjukkan serius kita untuk menyembah Tuhan, bahkan memperhatikan sesama jemaat. Kita seringkali gagal, saudara sekalian. Maka di dalam masa 40 hari ini adalah masa yang paling baik untuk kita merenungkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menunjukkan rasa setia dan hormat kita kepada Tuhan. Karena satu dasarnya adalah dengan gambar ini. Kita melihat karena Tuhan sudah memberikan korban yang sempurna,
Maka dari itulah, satu dasar ini cukup bagi saya dan engkau semua memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Maukah kita semua dengan pertolongan Roh Kudus, kita menyadari diri kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Maukah kita ketika kita hari ini digerakkan oleh Roh Kudus, maukah kita terus bersandar kepada Tuhan, kita terus berusaha untuk menyenangkan dan juga memuliakan Tuhan melalui semua aspek kehidupan kita, secara khusus di dalam hal ibadah. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan mengingatkan setiap kita atas dasar Tuhan memberikan korban yang sempurna, maka kita pun juga memberikan yang baik juga kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali melalui kehidupan kami gagal untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan terhalang melalui kehidupan kami, karena kehidupan kami seringkali tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu supaya setiap kami, bahkan keluarga kami, Engkau pakai terus untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang-orang yang dapat melihat kebaikan-Mu melalui diri kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk vaksin yang sudah boleh disebarkan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melihat vaksin sudah dapat diberikan untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, bahkan untuk para tenaga medis. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semuanya ini dapat digunakan dengan baik, sehingga mereka semua dapat tetap melayani orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Sebentar lagi para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para penginjil pun juga akan menerima vaksin. Biarlah semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian dari vaksin ini dapat teratasi dengan baik, sehingga para pelayan-pelayan Tuhan yang akan menerima vaksin ini dapat menerimanya dengan baik, sehingga pelayanan kami ke depan makin baik lagi, sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat terlayani oleh pelayanan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu juga untuk jemaat-jemaat yang sudah tua. Mereka sangat rentan untuk terkena virus, baik itu virus COVID-19 ataupun juga virus-virus dari penyakit yang lain. Kami menyerahkan, biarlah mereka pun juga terus diberikan kekuatan maupun juga pengharapan dari Tuhan. Jauhkan dari mereka rasa kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kekhawatiran yang berlebihan itu justru membuat tubuh mereka, daya tahan tubuh mereka menjadi menurun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah di masa pandemi ini iman kami pun juga terus dikuatkan, dan juga kami terus dapat berharap hanya kepada Tuhan saja di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan di hadapannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu, bahwa kami telah menyadari pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami, baik itu berkat rohani maupun juga berkat jasmani. Terlampau banyak, terlampau berlimpah yang kami rasakan, yang Engkau berikan kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, persembahan ini menjadi wujud syukur kami, untuk kami boleh memberikan rasa taat dan juga hormat kami hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, biarlah dapat digunakan menjadi berkat bagi pelayanan melalui GKT Banyuwangi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta jemaat akan disampaikan salah seorang majelis. Kami persilakan. Warta jemaat. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube GKT Banyuwangi. Kami segenap keluarga besar GKT Banyuwangi mengucapkan selamat atas pernikahan kudus Saudara Ican dan Saudari Hilda pada hari Sabtu 20 Februari 2021. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, Tuhan memberkati. Mari kita kembalikan segala kemuliaannya hanya bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian, doksologi dan berkat oleh Evangelis Yohanes Handoko. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Mari saudara sekalian, kita meninggalkan ibadah ini dengan mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa marilah kita tetap menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat kita hanya kepada Tuhan, Raja semesta alam. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say.